Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, kaifa asbatum. Semoga Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu pelajaran kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kemarin anak ibu telah mengetahui tentang kisah Nabi Ismail bagian 1. Toyib, hayya bina nafta bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak ibu, kemarin antum semua sudah mengetahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam memiliki ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya bernama Siti Hajar. Kemudian pada saat Nabi Ismail masih kecil, Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim mengantarkan Nabi Ismail dan Siti Hajar ke kota Mekah. Jadi Nabi Ismail dan Siti Hajar ibunya berada di kota Mekah. Kemudian pada saat di kota Mekah, karena kehausan, Nabi Ismail menangis dan ibu Nabi Ismail yang bernama Siti Hajar berlari mencari air, yaitu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian tidak lama kemudian keluarlah air yang muncul dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam, dan sampai sekarang kita kenal dengan air tersebut bernama air Zam-Zam. Lanjutan kisah berikutnya yaitu tentang pengorbanan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya bernama Ismail. Tentunya sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih dengan adanya mimpi tersebut, tapi Nabi Ibrahim sadar bahwa itu adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi Ismail. Dan apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ismail alaihissalam bersedia untuk dikorbankan karena dia tahu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah waktunya yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan. Nabi Ismail telah ditelentangkan di tempatnya. Kemudian telah dipersiapkan pisau yang sangat tajam, telah diasah dengan tajam. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim dan berfirman bahwa dia telah membenarkan mimpinya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba yang sangat gemuk. Nah, anak ibu, sampai saat ini kita terus melakukan atau memperingati hari pada saat Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan, yaitu yang sering kita sebut dengan Hari Raya Idul Adha atau dengan Hari Raya Kurban. Nah, itu untuk mengenang peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Ismail alaihissalam akan dikorbankan. Nah, tujuan dari dikorbankannya Nabi Ismail alaihissalam adalah Allah ingin melihat atau ingin menguji keimanan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak ibu semuanya, kemudian Nabi Ismail ini adalah Nabi yang membantu ayahnya yaitu bernama Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah bahwa kasih sayang seorang ibu dan ayah itu adalah sangat tidak terbatas. Tapi jangan sampai kasih sayang itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua adalah bahwa kita senantiasa mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tersebut yaitu yang ketiga adalah bahwa kita senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran dan kita tidak boleh terpengaruh atau tergoda dengan godaan syaitan. Nah, Toyib, hayya bina nafta bikiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.